Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami beranggota 3 orang, yaitu Rasmini, saya sendiri sebagai moderator, dan rekan saya ada Dinda Rosmawati Suhartina dan Intan Melani Sapitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Lembaga Perdagangan Internasional. Lanjut saja. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan berdagang yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara menjalin kerjasama. Di sini ada 3 bentuk hubungan ekonomi, yaitu terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh satu negara dengan negara lain setelah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, ada terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya di sini ada tujuan perdagangan internasional. Tujuan utama yaitu meningkatkan gross domestic product atau GPD. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama, perdagangan internasional juga memiliki 8 tujuan, yaitu yang pertama ada menaikkan devisa negara melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri, dan begitu pula sebaliknya. Apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan beberapa hal ini. Yang kedua ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto GPD dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal dalam maupun luar negeri. Yang ketiga ada mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Yang keempat ada eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan perdagangan maupun jasa. Yang kelima ada memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengolah kedelai menjadi tempe, berbeda dengan negara Eropa maupun Amerika. Selanjutnya di sini ada yang keenam. Yang keenam ini memperoleh keuntungan eksternal serta internal. Kebijakan perdagangan internasional tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Yang ketujuh, memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya adalah memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi. Yang selanjutnya ke-8 yaitu ada transfer teknologi modern. Transfer teknologi modern yang dimaksud dapat berupa mesin maupun vaksin. Seperti saat ini Indonesia belum memproduksi dan menguji keefektifan dari vaksin untuk COVID-19 sehingga negara lain memberikan vaksin
hal produksinya untuk Indonesia dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perdagangan internasional. Manfaat perdagangan internasional membentuk perusahaan persahabatan antar negara. 4. Menciptakan estimasi serta spesialisasi. Dapat meningkatkan kemakmuran negara, dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerugian dari perdagangan internasional. Kemudian, mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Barang impor dan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku kondusif. Terlalu tergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri terhambat. Persaingan industri yang tidak sehat membuat usaha yang bermodal kecil gulung tikar. Nah, kemudian ada penggerak perdagangan internasional. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua ada terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Yang ketiga ada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau disebut dengan iptek. Yang keempat ada warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, nilai tukar yang berbeda. Terus ada terjadinya konflik pada suatu negara. Selanjutnya ada kebijakan ekonomi internasional, kegiatan ekspor impor yang terlalu lama. Terakhir, kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah. Jurnal atau studi kasus. Upaya melawan pandemi COVID-19 di Indonesia. Studi kasus fasilitas kepabeanan dan perdagangan internasional. Pandemi COVID-19 telah membuat perlambatan ekonomi secara global. Institusi perdagangan dan institusi kepabeanan memberikan fasilitas yang tujuannya diharapkan dapat mendorong perekonomian tidak jatuh dalam penurunan yang tajam. World Trade Organization atau WTO dan World Customs Organization atau WCO selaku organisasi dunia yang mengatur pergerakan barang antara negara juga telah mengeluarkan petunjuk bagi negara anggotanya yang menghadapi situasi pandemi ini. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah aktivitas ekspor dan impor hasil produksi ke dalam maupun ke luar negeri. Perdagangan internasional ini memiliki dampak positif dan negatif, yaitu dari ekspor adalah cadangan devisa negara menjadi meningkat, menjadi pasar dalam menjual hasil produksi negara menjadi sangat luas jangkauannya, tentunya akan menambah lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat. Untuk dampak negatifnya adalah sumber daya alam akan dieksploitasi dengan jumlah yang tidak terbatas, akan mengakibatkan kelangkaan suatu barang tertentu. Tentunya akan meninggalkan sisa-sisa kerusakan pada lingkungan di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.